Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab 40 hadis tentang akhlak dan adab. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10 ya. Baik, sebelumnya kita murojaah sebentar materi sebelumnya. Tapi pada hadis yang ke-9 tentang akhlak bersama keluarga, Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Kenapa Nabi SAW menjadikan akhlak kepada keluarga sebagai patokan? Nah, kenapa akhlak yang baik itu patokannya adalah kepada keluarga? Nah, siapa? Fadhal. Karena akan terlihat watak yang sesungguhnya. Nggak bisa bohong, nggak bisa acting, nggak bisa pura-pura. Watak asli pasti muncul. Ahsant, barakallahu fiik. Fadhal. Untuk mau ini apa mau ini? Nah, nggak mau ini? Ada. Masya Allah. Taib. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Apa saja adab-adab yang diajarkan Islam untuk memuliakan tetangga? Adab kepada tetangga terkumpul pada 3 poin. Siapa yang bisa? Ayo, nyatat nggak ini? Ayo. Nah, berbuat baik kepada tetangga, baik dengan ucapan, memberi hadiah, atau perbuatan. Nah, yang kedua, tidak menyakiti tetangga, baik menyakiti dengan lisan maupun dengan perbuatan. Taib. Nah, bersabar menghadapi gangguannya. Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Nah, barakallahu fiik. Taib. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Kemarin kita sampaikan tentang hadis la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Apa makna tidak masuk surga? Apakah berarti yang memutus silaturahmi kafir? Nah, ayo. Tidak kafir. Taib. Terus apa maksud tidak masuk surga di sini? terancam tidak masuk surga.
Taib, dia akan masuk surga kalau dia memiliki apa? Ayo jangan ragu-ragu jawabnya. Nah, tidak masuk surga di sini maksudnya apa? Tidak masuk surga sementara. Nah, karena tidak masuk surga itu ada dua. Tidak masuk surga sama sekali, ini bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir, nggak mungkin mereka masuk surga sama sekali, karena tidak memiliki iman, tidak memiliki tauhid. Taib. Yang kedua, maksudnya tidak masuk surga sementara. Kalau dia bertauhid, ya, maka dia tidak masuk surga sementara. Artinya dia bisa jadi masuk neraka dulu, kemudian Allah SWT mengampuni dosanya, lalu dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah, gitu ya maksudnya. Mungkin maksudnya gitu, cuman grogi. Nah, ya Pak. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. Akhlak suami terhadap istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah marfu'. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Ini sebuah istilah dalam ilmu mustalah hadis. Ya. Wa ma udhifa ilan nabiyyi fahuwal marfu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW maka itu namanya marfu'. Kalau kepada sahabat namanya mauquf. Nah, itu istilah saja. Jadi dari sahabat Abu Hurairah marfu'an, dan hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Jadi bukan hanya Abu Hurairah saja atau ucapan Abu Hurairah, tapi ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang laki-laki, janganlah seorang suami membenci wanita mukminah, membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, seandainya dia membenci dari istrinya suatu perangai, radhiya minha akhar, tentulah dia akan menyukai perangai lainnya, akhlak lainnya. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu akhlak penting yang harus dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya, yaitu banyak mengerti, banyak toleransi terhadap kekurangan-kekurangan istri. Dan hendaknya bagi suami melihat kepada istrinya dengan dua pandangan mata. Pandangan ya mata. Jangan yang dilihat hanya kekurangannya saja. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau saja dia membenci salah satu perangai istrinya, nggak senang dengan salah satu perangai istrinya, ingat di sana dia memiliki ya perangai-perangai lain yang dicintai oleh sang suami. Mungkin istri kita misalkan tidak terlalu cantik, tapi dia punya banyak jasa. Ya, dialah yang merawat anak-anak kita, dialah yang memasakkan untuk kita, dialah yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, sehingga jangan sampai kita hanya melihat kepada istri kita dengan pandangan benci saja. Yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita ingat-ingat cuma kesalahannya saja, kekurangannya saja. Nabi mengatakan jangan memandang dengan satu mata, pandanglah dengan dua mata. Begitu juga sebaliknya, seorang istri terhadap suami jangan cuma melihat kesalahan-kesalahan suaminya saja, kekurangan-kekurangan suami saja, tapi hendaknya dia juga mengingat kebaikan-kebaikan, jasa-jasa sang suami. Artinya ini ayyuhal ikhwah salah satu adab yang sangat penting yang hendaknya kita miliki ketika berinteraksi, bergaul
dengan orang lain, terutama kepada pasangan kita, yaitu kepada istri kita. Taib. Sebenarnya akhlak kepada istri itu masuk di dalam pembahasan sebelumnya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, termasuk keluarga kita adalah istri kita, ya. Tapi tidak masalah kita sebutkan beberapa, ya, ada penting atau kewajiban seorang suami kepada istrinya. Di antara kewajiban dan ada penting seorang suami terhadap istrinya, yang pertama adalah memberinya nafkah. Wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Haram kalau seorang suami menelantarkan istrinya, tidak memberinya nafkah, baik itu berupa makan, tempat tinggal, pakaian. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Istri kita di bawah tanggungan kita. Kita dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, ya, dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki dan karena mereka menafkahi. Oleh karenanya perlu dipahami oleh para suami, pada dasarnya kewajiban mencari nafkah di pundak suami, ya, bukan di pundak istri. Istri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, 0%. Ya, yang wajib mencari nafkah adalah suami. Pada dasarnya seperti itu. Ya, oleh karenanya termasuk kesalahan kalau sekarang banyak keterbalikan. Yang mencari nafkah justru perempuan, sehingga banyak wanita-wanita karir. Ya, suaminya malah banyak yang pengacara, pengangguran banyak acara, lontang-lantung nggak jelas. Ini adalah ketimbangan. Ya, ini adalah ketimbangan. Yang wajib mencari nafkah adalah para suami, ya. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara adab penting dan kewajiban penting seorang suami terhadap istri, dan ini justru lebih penting daripada yang pertama, yaitu mendidik dan membimbing. Ya, kalau menafkahi itu wajib, betul. Tapi ini jauh lebih mudah daripada mendidik dan membimbing. Karena menafkahi, kerja mencari nafkah, banyak orang bisa, Pak. Banyak orang yang bisa. Tapi mendidik, membimbing, menggandeng tangan istri kita menuju surga, ini jauh lebih berat. Karena dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, kalau ada sebuah ayat didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu adalah ayat yang penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik, karena itu merupakan konsekuensi keimanan. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya menjaga, ya, melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa addibuhum. Didiklah mereka, ajari mereka, bimbing mereka. Maka kewajiban bagi seorang suami mendidik istrinya, ya, menyuruhnya dengan kebaikan-kebaikan, mencegahnya, melarangnya
dari kemungkaran-kemungkaran. Jangan menjadi suami-suami yang dayus, ya, yaitu suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Istrinya melakukan kesalahan-kesalahan tapi dibiarkan saja. Ya, maka ini adalah lelaki yang dayus, yang tidak punya kepedulian, tidak punya kecemburuan terhadap istrinya. Ya, kita wajib menggandeng tangan istri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, memerintahkannya dalam kebaikan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah. Ya, kita harus sabar dalam mendidik istri kita, ya, anak-anak kita, ya, mengajaknya kepada kebaikan karena kita pengen agar kita bisa masuk surga bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, kemudian anak-anak mereka juga beriman, nanti kami akan kumpulkan mereka di surga. Seorang suami bisa ketemu dengan istrinya nanti, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan cucunya, bertemu dengan bapak ibunya di surga, manakala sama-sama beriman dan beramal saleh. Oleh karenanya, jadikan ya cita-cita kita sehidup sesurga. Ya, bagaimana kita punya moto, punya cita-cita bersama dengan keluarga kita, sehidup sesurga, bukan sehidup semati saja, tetapi bagaimana kita hidup bahagia di dunia dan bisa bertemu lagi dengan mereka kelak di surga, karena itu adalah reuni yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, ayyul ihwah, di antara akhlak seorang suami terhadap istri, yaitu hendaknya memperlakukan istri dengan baik, dengan lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka, yaitu para istri, dengan baik. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir. Hendaknya kalian berlemah lembut dengan botol-botol kaca, gelas-gelas kaca. Siapa gelas-gelas kaca? Para istri, para wanita, digambarkan oleh Nabi dengan gelas-gelas kaca. Kita ini kalau membawa gelas kaca, nah, seperti ini harus hati-hati, nggak boleh kasar, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Kalau sembarangan, keras, ya, kasar dikit, pecah. Para istri juga demikian, para wanita itu kita harus berlemah lembut dengan mereka, nggak bisa dikasari, karena kalau dikasari pecah, ya, gampang minta cerai, ya, ngambekan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berlemah lembut kepada para wanita, para istri. Ya, kalau kitanya mereka ngambekan terus kita juga keras, alamat rumah tangga akan bubar. Ya, kalau kita gengsi-gengsian, kalau kita nggak mau ngalah juga, itu alamat rumah tangga akan, ya, bubar. Ya, terutama bagi kaum laki-laki harus banyak ngalah, ya, memaklumi para wanita, karena kodratnya para wanita adalah kurang. Makanya Nabi SAW mengatakan fa innahunna khuliqna min dhila, karena mereka para istri itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau kita kasari, maka tulang tersebut akan, ya, patah, retak. Kalau kita biarkan, maka dia akan terus bengkok. Terus bagaimana caranya? Istausu bin nisa'i khaira. Luruskan tapi dengan cara yang lembut, ya, pelan-pelan. Baik. Jadi ini hendaknya bagi kita untuk berlemah lembut dengan para istri, dengan para wanita, ya. Jangan menggunakan kekerasan-kekerasan, apalagi KDRT, ya, tidak. Yang keempat, hendaknya bagi kita sabar. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi dalam hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita apa? Sabar dan memaklumi terhadap kekurangan-kekurangan para istri. Jadi kalau kita lagi jengkel sama istri kita,
Nabi mengatakan, ingatlah kebaikan-kebaikan dia. Jadi jangan diingat cuma keburukannya saja. Ingat dulu untuk menikahi dia perjuangannya berat loh. Ya, ingat kalau dia lagi senyum, ingat ya kebaikan-kebaikan, jasa-jasa dia dan lain sebagainya. Ya, jangan kita hanya mengingat keburukan, hanya mengingat kesalahan-kesalahannya saja. Itu tidak adil. Ya, itu tidak adil. Lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW terhadap para istrinya, luar biasa. Pernah suatu saat Nabi SAW saat di rumahnya Aisyah, kemudian salah satu istri Nabi SAW mengirimkan makanan. Aisyah cemburu, ini di rumahnya Aisyah, jatahnya Aisyah, ya kok ada istri Nabi yang lain ngasih makanan? Emang Aisyah nggak ngurusin Nabi, nggak ngasih makan Nabi? Cemburu, dibanting piringnya, pecah, berantakan. Padahal itu ada para sahabat Nabi yang lain. Ada para sahabat Nabi yang lain. Bayangkan antum lagi ada tamu, banyak orang, istri antum mecahin piring di depan para tamu. Ya, mungkin akan diomelin, bahkan mungkin dipukul. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW tidak. Beliau bahkan memberikan uzur kepada Aisyah. Kata Nabi, kulu gharat ummukum. Makanlah wahai para sahabat. Ibu kalian lagi cemburu. Biasalah perempuan. Ya, biasa. Dia lagi apa? Cemburu. Dan Nabi SAW beliau yang memunguti serpihan pecahan piring tadi. Luar biasa Nabi SAW. Oleh karenanya saya ingatkan untuk diri saya pribadi, ya, dan untuk para ikhwan sekalian, ya, hendaknya bagi kita untuk sabar, ya, menghadapi para istri, menghadapi kekurangan-kekurangan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum laki-laki sebagai pemimpin, bukan berarti kemudian kita semena-mena kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pemimpin agar kita bisa menggandeng mereka menuju kepada kebaikan. Nah, jadi intinya hadis ini adalah salah satu adab yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang, ya, suami terhadap istri. Makanya harus saling berkomunikasi dengan baik, harus saling ta'awun, saling bahu membahu, saling membantu. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Suami istri harus saling melengkapi, harus bahu membahu. Ya, oleh karenanya perhatikan dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu ibaratkan pakaian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagi kalian. Kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian? Karena fungsi pakaian ada 3. Yang pertama, fungsi pakaian itu adalah melindungi. Suami melindungi istri. Seperti pakaian melindungi kita dari panas, dari dingin. Begitu juga suami istri. Harus saling melindungi. Terutama melindungi dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fungsi pakaian itu apa? Menutupi aib, menutupi aurat, menutupi cacat. Mungkin kulit kita ada panu, ada ini. Nah, kalau pakai baju nggak kelihatan tuh. Begitu juga suami istri harus saling menutupi kekurangan, menutupi cacat. Suami istri pasti tahu cacat pasangannya. Suami tahu kekurangan istrinya, istri tahu cacat suaminya, kesalahannya apa saja, pasti tahu. Tapi kita dianjurkan untuk saling menutupi, bukan saling bongkar-membongkar. Sekarang kalau dalam dunia infotainment, saling bongkar-membongkar tuh. Ya, suami yang bongkar aib, istri bongkar aib suami. Naudzubillah. Ini nggak boleh. Ya, suami istri itu harus saling menutupi aib.
Kita sesama muslim saja harus menutupi, apalagi dengan pasangan kita yang banyak berjasa kepada kita. Ya. Maka ini penting, jangan dikit-dikit bongkar aib pasangan kita. Sekarang suatu musibah, kalau pasangan berantem langsung bongkar aib. Bikin status ya di Facebook, status di WA dan lain sebagainya, sehingga diketahui oleh orang banyak. Kita harus saling menutupi, bukan saling membongkar. Kemudian yang ketiga adalah keindahan. Ya, indah. Fungsi pakaian itu kan keindahan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah keindahan kalian, ya, pakaian kalian ketika masuk masjid. Begitu juga suami istri. Suami itu keindahan bagi istri, istri juga keindahan bagi suami. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah memiliki istri yang salihah. Percuma ganteng, tajir, ya, duitnya banyak, tapi nggak punya istri. Kasihan. Ya, ada yang kurang pada dirinya. Ada yang kurang lengkap dalam kehidupannya. Nah, berikutnya, sebaliknya akhlak istri terhadap suami, biar adil. Ya, biar adil. Karena kalau bahas akhlak suami, wah ini mana ini yang untuk istri ini, ya, ditunggu-tunggu ini. Tapi begitu juga kalau bahasnya cuma istri saja, nanti nggak adil. Maka dua-duanya. Akhlak istri terhadap suami. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila an khairin nisa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sosok wanita yang paling baik, istri yang paling baik itu bagaimana wahai Nabi? Kriterianya bagaimana? Ini penting bagi para akhwat, para ummahat yang ingin menjadi istri yang salihah, istri yang baik, maka hendaknya memperhatikan hadis ini. Kata Nabi apa? Istri yang baik itu, istri yang salihah itu, allati tuti'u zawjaha idza amar, yang taat kepada suaminya saat suaminya memerintahkan kepadanya. Wa tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan suami kalau suami memandangnya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih, dan menjaga kehormatan dirinya terutama saat ditinggal oleh suami. Wa malih, dan menjaga harta suaminya. Baik, ini penting juga untuk diperhatikan oleh para istri. Hendaknya mereka memiliki akhlak yang baik kepada sang suami. Karena hak suami itu sangat besar. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah, seorang wanita, hak yang paling besar baginya sebelum dia nikah adalah hak orang tuanya. Tapi setelah dia menikah, hak terbesar baginya adalah hak suaminya. Bayangkan, hak suami mengalahkan hak orang tua. Ya, kalau sudah menikah, hak suaminya lebih besar daripada hak orang tuanya. Padahal orang tuanya yang telah melahirkannya, yang telah merawatnya, ya, itu masih kalah dengan hak suami. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qurhatun fala hisatha ma addat haqqah. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami itu punya luka borok, ya, yang bernanah, mengeluarkan darah, kemudian diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami. Jadi andaikan suami itu punya luka borok bernanah, ya, kemudian istrinya sudih untuk mengisapnya, itu belum menunaikan haknya suami. Itu gambaran betapa besarnya haknya suami. Tapi jangan dipraktekin, ya, nanti disuruh ngisap beneran. Ya, ini cuma gambaran saja, Pak, betapa besarnya haknya seorang suami. Nabi SAW juga pernah mengatakan, lau kuntu amiran ahadan
an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan aku boleh memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi hak seorang suami itu sangat besar. Oleh karenanya seorang istri harus memperhatikan bagaimana etika, adab, akhlak kepada suaminya. Dahulu istrinya Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, kami berbicara dengan suami-suami kami seperti kalian berbicara kepada para raja kalian. Saking hormatnya kepada para suami-suami mereka. Nah ini sekarang banyak para istri ya galak sama suaminya, ya, sehingga suami-suami banyak yang malah takut sama istrinya. Nah ini nggak bagus juga, ya. Nah, apa saja akhlak yang perlu diperhatikan seorang istri terhadap suaminya? Tentu yang pertama adalah taat. Seperti tadi kata beliau, allati tuti'u zawjaha idza amar. Taat kepada suaminya kalau suami memerintahkannya. Dengan catatan kalau perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Karena perintah suami terhadap istri terbagi menjadi 3. Perintah suami kepada istri itu terbagi menjadi 3. Pertama, perintah suami yang sesuai dengan perintah syariat. Misal, suami nyuruh istrinya sholat 5 waktu. Wajib ditaati? Wajib. Ya. Misalkan dia nyuruh istrinya sholat 5 waktu, wajib ditaati. Suami nyuruh istrinya pakai jilbab, wajib ditaati? Wajib, karena itu perintah Allah. Suaminya nggak nyuruh saja, wajib ditaati, wajib dia berjilbab, wajib dia sholat. Apalagi kalau diperintah oleh suami, berarti itu double perintahnya. Suami hanya memperkuat saja, hanya memperkuat. Tapi yang kedua, perintah suami yang bertentangan dengan perintah syariat. Suami memerintah, tapi perintahnya ini bertentangan dengan syariat. Boleh ditaati apa tidak? Enggak boleh ditaati. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kalau suami nyuruh istrinya copot jilbab, nggak boleh ditaati. Contoh yang lain misalkan suami ya nyuruh istrinya, misalkan melakukan hubungan badan dalam kondisi haid atau berhubungan badan lewat duburnya, maka ini tidak boleh. Karena itu dilarang oleh syariat. Ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang baik. Kalau itu bertentangan dengan syariat tidak boleh ditaati. Yang ketiga, perintah suami yang tidak ada perintahnya dalam syariat tapi nggak ada larangannya juga. Nggak ada larangannya juga. Dia nggak bertentangan dengan syariat tapi juga nggak ada perintahnya juga. Suami nyuruh istrinya bikinin kopi. Ada dalil yang memerintahkan? Nggak ada. Ada yang melarang juga? Nggak juga. Nggak ada juga. Taib, suami nyuruh istrinya mijetin, ya, pijetin dong capek, misalkan. Taib, ada dalil yang memerintahkannya? Nggak ada. Apakah ada dalil yang melarangnya? Nggak ada. Taib, wajib ditaati apa tidak? Wajib. Jadi patokannya perintah suami yang wajib ditaati adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, adapun apabila ada dalil yang memerintahkannya atau minimal tidak ada ya pelanggaran dalam syariat, wajib bagi seorang istri untuk ya taat. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para istri sampai dalam masalah yang mubah, masalah hubungan badan saja taat. Dan itu banyak hadis-hadis tentang hal itu. Sampai ancamannya keras. Nabi mengatakan idza da'a ar-rajulu ahlahu fa'abat an taji'a la'anat al-malaika hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, keranjang, lalu enggan tanpa alasan,
maka malaikat akan melaknat sang istri sampai pagi. Jadi ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah sepele. Kalau masalah sepele nggak mungkin ancamannya begitu keras, ya, sampai Nabi mengancamnya dengan apa? Malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dan di antara adab seorang istri kepada suami adalah berterima kasih tentang kebaikan-kebaikan suami, ya, tidak kufur nikmat terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Dan ini penting untuk diperhatikan, karena salah satu dosa yang paling banyak menyebabkan para wanita masuk neraka adalah ini, yaitu kufur nikmat terhadap kebaikan-kebaikan suami. Nabi pernah bersabda, uritun nar fa idza aksaru ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan neraka, ternyata penduduk neraka yang paling banyak itu adalah wanita. Lalu ada yang bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Yakfurnal ashir, karena mereka banyak, ya, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Kamu berbuat baik kepadanya bertahun-tahun, terus mereka mendapati kesalahan kamu, dia bilang apa? Kamu nggak pernah sayang sama saya. Biasanya begitu. Udah kita baik, banting tulang, peras keringat, sampai remuk semuanya. Ya, begitu ada kesalahan kita sekali aja, dia bilang kamu nggak sayang sama saya. Ya, nggak sayang gimana? Anaknya udah selusin, anaknya udah banyak, kok nggak sayang. Dan ini perlu diperhatikan oleh para istri. Dan sebagai faedah, ada 4 dosa yang harus diwaspadai oleh wanita, karena 4 dosa ini paling banyak memasukkan wanita di neraka. Satu tadi, yaitu apa? Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Yang kedua, apa? Banyak ngeluh. Banyak ngeluh. Yaitu ibu-ibu kalau udah lagi ngumpul, biasanya apa? Curhat tentang suaminya, ngeluh, kurang ini, kurang itu. Kurang terus, nggak ada lebihnya. Ya. Yang ketiga, banyak mencela, banyak merendahkan orang lain. Ya, ini jelek lah, ini kurang cantik, ini, nah itu. Ghibah, gosip, ya, sering gosip, sering mencela yang lain. Dan yang keempat, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda kebaikan. Nanti aja lah, mau sedekah nanti aja, mau sholat nanti aja, ya. Ini 4 dosa yang perlu diwaspadai oleh para wanita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tadi kita sampaikan tentang akhlak seorang istri terhadap suami. Yang pertama adalah taat kepada suaminya. Yang kedua adalah mensyukurinya dan tidak kufur nikmat. Dan kita sampaikan bahwa ada 4 dosa yang perlu diwaspadai oleh seorang istri, karena ini yang menyebabkan banyak di antara mereka yang masuk neraka. 4 dosa ini diambil dari beberapa riwayat tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, dan sebabnya, ya, adalah 4 ini dengan terkumpulnya riwayat-riwayat. Yang pertama adalah tidak bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan suami, kufur nikmat. Yang kedua, banyak mengeluh. Dan yang ketiga, banyak mencela, ya, gosip, ghibah, menodai kehormatan orang lain. Dan yang keempat, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda kebaikan. Dan di antara akhlak seorang istri terhadap suami yang disebutkan di dalam hadis ini adalah watasurruhu idza nadhar, menyenangkan suaminya tatkala suami memandangnya. Ya, menyenangkan suami tatkala suami memandangnya. Apa maksudnya? Menyenangkan suami tatkala suami memandangnya, yakni dia berdandan, berhias untuk suaminya. Dia berdandan cantik, berhias untuk suaminya, pakai pakaian yang bersih, ya, kemudian wangi,
sehingga menyenangkan suaminya. Jangan sampai kebalik. Sekarang banyak wanita kebalik. Saat ada acara keluar, wah, berdandan cantik. Tapi saat sama suaminya biasa-biasa aja. Ya. Nah, ini suatu ketimpangan, keterbalikan. Makna yang kedua, menyenangkan suami tatkala suami memandangnya, yakni dia ceria, senyum ketika melihat suaminya, menyambut suaminya dengan senyuman. Apalagi kalau suami baru pulang dari safar, kerja, capek, dia sambut dengan apa? Senyuman, ramah. Bukan baru datang langsung ngomelin. Dari mana aja sih, lama banget. Ya, mampir kemana, ayo. Nah, diinterogasi. Nah, jangan. Hendaknya menyenangkan, yakni menyambutnya dengan senyuman, menyambutnya dengan keceriaan. Kemudian di antara adab seorang istri terhadap suaminya juga yang disebutkan di dalam hadis ini adalah apa? Wa tahfadhuhu fi nafsiha. Dia menjaga kehormatannya. Dia tidak mengkhianati suaminya di belakangnya. Dan ini penting, terutama zaman sekarang, zaman yang begitu banyak fitnah-fitnah, dimana walaupun orang itu sudah nikah, tidak jaminan selamat dari fitnah-fitnah. Betapa banyak orang yang sudah nikah tapi tetap saja tercebur dalam jerat-jerat setan, masih ada selingkuh, masih ada zina dan sebagainya. Ya. Maka hendaknya bagi kita semuanya, baik suami, demikian juga seorang istri, menjaga kehormatannya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekarang dipermudah terutama dengan adanya apa? Media sosial ini. Ya. Dengan adanya media sosial dipermudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga farjinya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Dan di antara 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi bahwa Allah tidak akan melihat mereka, yakni akan murka kepada mereka, salah satunya adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya bekerja mencari nafkah, tetapi dia malah berkhianat, yakni dia malah apa? Selingkuh, dia malah pacaran online dengan lelaki yang lain. Nah, sekarang banyak, ya. Suami banyak terjerumus, istri juga banyak yang terjerumus padahal udah nikah. Dan itulah salah satu proyek iblis. Salah satu proyek iblis adalah bagaimana merusak rumah tangga. Ya, salah satu perusak rumah tangga adalah perselingkuhan. Karena biasanya orang kalau sudah selingkuh maka dia akan cerai. Biasanya. Ya, walaupun tidak mesti juga. Tapi biasanya, karena Nabi SAW pernah mengatakan, ma tahabasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah 2 orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Maka hendaknya bagi kita waspada, baik suami maupun istri, dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa akan menjadikan kita berpisah, ya, akan menjadikan perceraian terjadi. Termasuk salah satu fitnah yang sangat berbahaya adalah, ya, apabila sang istri terlalu bebas, ya, dalam bermedia sosial, lebih-lebih sama teman lamanya. Apa orang bilang? CLBK, cinta lama belum kelar.
Ya. Cinta lama bersemi kembali, cinta lama bubarkan keluarga. Ya, akhirnya seperti itu. Hati-hati. Taib. Kemudian di antara akhlak seorang istri juga terhadap suaminya dalam hadis ini adalah menjaga harta sang suami. Wa malih. Dia menjaga harta suaminya. Artinya sang istri biasanya kan dipercaya oleh suaminya untuk mengelola ya keuangan. Ya, sang suami memberikan nafkah, yang mengelola siapa? Sang istri. Maka sang istri harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan dengan baik. Ya, menteri keuangannya dalam rumah tangga itu adalah sang istri. Jangan sampai boros dalam penggunaan uang, harta. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, ya, tentang bagaimana kita mengelola uang, harta, uang belanja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu kalau membelanjakan harta tidak boros. Makanya salah satu kaidah dalam belanja adalah belilah sesuai kebutuhan, bukan membeli sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan pengennya ya masuk Ramayana, Indomaret, pengennya dibeli semuanya tuh. Ya, pengennya dibeli semuanya. Tapi butuh apa tidak? Itu yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, walam yakturu, tapi juga jangan pelit. Jangan pelit. Ya. Wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang. Ya, sedang-sedang. Artinya tidak terlalu boros tapi juga tidak terlalu pelit. Begitu juga seorang istri harus pandai mengatur keuangan ya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh boros. Ya, tidak boleh boros. Ya, sekarang kita dapati banyak yang boros ya, membeli barang-barang yang mahal harganya hanya untuk gaya. Hanya untuk gaya, padahal sebenarnya nggak terlalu membutuhkannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ada yang kadang tas saja itu ratusan juta, ya, bahkan ada yang miliaran, hanya tas, ya. Ini hanya untuk gaya saja, untuk pajangan kadang disimpan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-12, akhlak kepada anak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali. Hasan bin Ali cucunya, ya, Ali, yakni Ali bin Abi Thalib, karena Ali menikah dengan putri Nabi Fatimah. Dari Fatimah lahirlah Hasan dan Husain. Rasulullah pernah mencium Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Aqra ibnu Habis. Di samping Nabi SAW ada sahabat Aqra bin Habis At-Tamimi. Ini ada salah seorang Badui, ya, Aqra bin Habis, melihat Rasulullah mencium cucunya yaitu Hasan bin Ali. Faqala al-Aqra, melihat Rasulullah mencium cucunya, si Aqra ini heran. Lalu dia mengatakan, innali asratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Saya punya 10 anak, belum pernah saya cium seorang pun di antara mereka. Nabi ini cucunya padahal diciumin. Aqra punya 10 anak, nggak ada satupun yang pernah dicium sama dia. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memandanginya, memandang Aqra bin Habis. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak menyayangi, maka balasannya dia pun tidak akan disayangi. Kalau kita tidak sayang sama anak kita, maka anak kita pun gak akan sayang sama kita.
Ya, maka hendaknya bagi orang tua untuk menyayangi anak-anaknya. Kita secara umum saja harus sayang sama semua orang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Lebih-lebih kepada keluarga kita, lebih-lebih kepada anak kita. Ya, sebagian orang tua hanya peduli dengan kerja, tapi tidak peduli kepada anaknya. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan anaknya, tidak meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ini keliru. Anak adalah investasi yang sangat berharga. Anak adalah harta yang berharga. Ya, mereka adalah penyejuk mata kita. Wa ju'ilat, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata kami. Ya, makanya orang yang sudah berkeluarga rata-rata pengen punya anak. Ya, itu sudah fitrah. Allah fitrahkan manusia itu senang punya anak. Makanya kalau ada yang nikah kemudian berkomitmen nggak punya anak, itu lucu, menyelisih agama dan menyelisih fitrah. Apa namanya? Child free. Ya. Kemarin ada istilah yang mencuat, child free, yaitu orang nikah tapi berkomitmen pengennya nggak punya anak. Ini menyelisih syariat dan menyelisih fitrah, karena fitrah manusia pengen punya anak. Ya, andaikan orang-orang yang memperjuangkan child free itu sedikit sadar saja, dia itu ada karena orang tuanya nggak child free. Coba kalau orang tuanya child free, nggak ada dia. Ya, jadi ini syubhat. Ya, dan ini termasuk hal yang bertentangan dengan agama. Anak adalah investasi kita di dunia, dan investasi kita tatkala kita nanti sudah tidak ada. Siapa yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia? Anak-anak kita. Makanya dalam hadis, idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga apa? Awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Bahkan anak investasi nanti di akhirat. Ya, siapa tahu salah satu di antara anak kita kelak dialah yang menggandeng tangan kita menuju surga. Nabi SAW pernah bersabda, Inna waha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Fayaqul Rabbi anna li hadha. Orang itu sampai keheranan, ya Allah, dari mana ini? Amal saya biasa aja, kok saya dapat surga tingkat yang sangat tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini adalah karena anakmu yang senantiasa mendoakan dan memintakan ampunan untukmu. Jadi ayyuhal ikhwah wal akhwat, hendaknya bagi kita sebagai orang tua ya peduli kepada anak-anak kita, sayang kepada anak-anak kita. Bagaimana akhlak orang tua kepada anak? Satu, tentu yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Karena anak adalah anugerah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, anak dan harta itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Baik anak laki maupun anak perempuan, semuanya nikmat dari Allah. Tidak boleh bagi kita untuk membeda-bedakan. Ini kalau anak laki-laki senang, kalau anak perempuan, jengkel. Nah, itu perangainya siapa? Orang-orang jahiliyah dulu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah dulu kalau diberi kabar anaknya perempuan, marah mereka. Datang agama Islam, Islam melarang hal ini. Islam menganjurkan kepada kita bersyukur, bergembira, senang apapun anak kita, baik laki maupun perempuan. Kata Nabi SAW, la takrahul banat, jangan kalian benci anak perempuan. Fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Karena anak perempuan itu berharga. Karena anak perempuan itu menyenangkan. Dan karena anak perempuan itu mujahhazat,
cepat nikahnya. Nah, kalau punya anak perempuan biasanya cepat nikahnya. Nah, artinya kita dilarang untuk membenci anak, baik laki-laki maupun anak perempuan. Kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Dulu di zaman Imam Ahmad ada seorang punya anak 7 perempuan semuanya. Perempuan semuanya. Akhirnya lahir anak ke-8 perempuan lagi. Ya, sedih dia. Akhirnya datang kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad menghiburnya, al-anbiya'u aba'ul banat. Para nabi itu rata-rata anaknya adalah perempuan. Akhirnya apa? Setelah saya mendengar ucapan tersebut dari Imam Ahmad, lega. Saya nggak benci lagi sama perempuan. Ya. Jadi ini anak, bayangkan 8 perempuan semuanya. Ya, dia pengen anak laki-laki, perempuan lagi. Ya, kemudian dihibur oleh Imam Ahmad. Intinya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita bersyukur kepada Allah SWT, karena laki perempuan kita nggak tahu mana yang nanti bermanfaat bagi kita, yang berkah bagi kita, yang menggandeng tangan kita menuju surga. Kita nggak ngerti. Ya, jangan sampai kita membenci anak-anak kita, apalagi membenci istri kita gara-gara jenis kelamin saja. Dulu ada sebagian ngancam istrinya, saya ceraikan kamu kalau anaknya laki atau perempuan. Nggak boleh. Ya, hal tersebut tidak diperbolehkan karena laki atau perempuan itu bukan wewenangnya sang istri. Itu semuanya takdir dari Allah SWT. Allah yang memutuskan. Allah yang memutuskan. Kita hanya berharap, berdoa. Yang paling penting adalah kesolehan. Didik anak kita dengan baik. Ya. Jadi intinya yang pertama kita harus bersyukur kalau kita dapat anak. Yang kedua, sayangi anak kita. Ya. Seperti dalam hadis ini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia pun tidak akan disayang. Ya, berlemah lembutlah dengan anak-anak kita. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Ya. Nabi SAW beliau bercengkrama, bercanda dengan anaknya, dengan cucunya. Kita lihat hadis-hadis Nabi SAW. Beliau pernah gendong Hasan Hussein. Bahkan pernah kita tahu Rasulullah saat sholat, ketika beliau sujud, si Hasan dan Husain itu apa? Di punggungnya Nabi SAW. Lagi sholat tuh. Rasulullah mau ngangkat, nggak enak. Ada Hasan dan Husain. Apa yang beliau lakukan? Beliau tetap sujud, nunggu. Sampai para sahabat mengira Nabi SAW lupa. Ya, begitu sayangnya Nabi SAW. Rasulullah SAW ya pernah juga beliau begitu sayangnya kepada anaknya dan kepada cucunya, ya Rasulullah SAW ya pernah menyambut Fatimah, pernah mendoakan untuk mereka. Pernah beliau diriwayatkan dalam Makarimul Akhlaq, Nabi itu ketika Hasan dan Husain masih kecil ya, beliau menjulurkan lidahnya. Biasanya kalau orang tua, kalau anak bayi biasanya dijulurin lidahnya untuk mainan. Itu Rasulullah SAW begitu juga. Beliau memainkan lidahnya untuk menggoda si kecil tadi. Ya, subhanallah. Jadi intinya kita harus apa? Sayang kepada anak-anak kita. Karena kalau orang tua sayang kepada anak, anak pun akan sayang kepada orang tua. Kaidahnya apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini penting nih. Tugas orang tua bukan cuma mencari nafkah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, tanamkan kepada mereka akidah, tauhid. Tanamkan kepada mereka untuk ibadah kepada Allah, sholatnya, ajak mereka untuk sholat. Tanamkan kepada mereka akhlak yang baik. Lihat Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik. Menanamkan tauhid. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk sholat. Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin.
Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun nggak mau sholat. Itu Nabi SAW, supaya anak tumbuh dalam ibadah kepada Allah, terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anak-anak kita juga akhlak yang baik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW pernah beliau makan dengan Umar bin Salamah, anak tirinya beliau. Ya, kemudian tangannya kemana-mana, ditegur oleh Nabi. Ya hulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yadik. Wahai anak kecil, kalau kamu makan bacalah bismillah. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau makan yang terdekat. Subhanallah, apa yang terjadi? Kata Umar bin Salamah, watil katuk mati ba'du. Setelah teguran Nabi itu, begitulah cara makanku setelah itu. Jadi anak kecil itu tergantung bagaimana dia dididik. Kalau kita didik dengan baik, dia akan tumbuh dengan baik juga. Ya, ini penting kita perhatikan bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan mendidik anak, coba perhatikan Nabi tadi, beliau mendidik, nasihatin saat makan. Ada juga Nabi SAW saat bonceng Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, wahai anak kecil, kalau kamu minta sama Allah saja. Artinya apa? Mendidik anak itu nggak mesti kayak seorang ustadz dikumpulin anaknya, innal hamdalillah nahmaduhu, ya, amma ba'du, wahai anak-anakku, nggak mesti. Antum dalam momen seperti tadi, pas makan, ya dikasih tahu yang sederhana-sederhana tapi bahasa yang mudah mengena, itu nyantol biasanya, nempel. Ya, terutama di 3 momen yang disebutkan oleh para ulama. 1, saat makan. Makanya usahakan kalau kita makan itu bareng, ya bareng. Walaupun mungkin nggak satu nampan, misalkan, tapi ngumpul, ya. Jadi jangan makan itu apa sendiri-sendiri. Kebanyakan kita sekarang makan itu sendiri-sendiri. Anaknya di kamar makan sambil ngegame, ya, bapaknya di ruang tamu, ibunya makannya di dapur, mencar-mencar, berpisah-pisah. Enggak, kalau bisa apa? Ngumpul. Nah itu momentum kita untuk saling cari berita, gimana tadi sekolahnya. Jadi ada kedekatan, ya. Makanya kalau lagi ngumpul, matiin dulu HP-nya. Sekarang ini ngumpul tapi sibuk sendiri-sendiri dengan HP-nya, ya, sibuk sendiri dengan HP-nya. Nah, yang kedua, saat bonceng anak, sampai nganterin sekolah, ya, baik itu naik mobil, naik sepeda motor. Nah itu kita bilangin. Kayak Nabi tadi pas bonceng siapa? Ibnu Abbas, dinasihati dengan kalimat-kalimat sederhana. Kalau kamu minta hanya kepada Allah saja. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, tauhid ada 3. Ya, pertama rububiyah, dalilnya ini misalnya. Nah, yang ringan-ringan dengan bahasa yang mudah gitu ya. Yang ketiga, saat momen anak sakit. Anak sakit. Karena biasanya kalau anak sakit itu manja, dia butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Makanya kalau dinasehati lebih nerima dia. Dia kondisi lemah, dia butuh sama kita. Ya, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Seperti dulu ada seorang anak kecil Yahudi, ya, sakit, dijenguk sama Nabi. Hanya boleh kita menjenguk orang non Muslim, ya, dalam rangka untuk mendakwahinya, boleh. Nabi mendakwahi anak kecil, dia Yahudi, disuruh masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat dunia akhirat. Akhirnya dia lihat kepada bapaknya. Bapaknya menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang Nabi. Setelah anak kecil tersebut masuk Islam, Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Jadi anak kecil. Jadi artinya mendidik ini penting, ya, terutama tadi akidahnya, kemudian ibadahnya,
kemudian akhlaknya. Ya, makanya jangan sampai orientasi kita sebagai orang tua, anak itu cuma pinter dunia saja. Nilai-nilai dunianya bagus, tapi kalau agamanya bobrok percuma. Apa artinya anak kita S1, S2, S3 tapi dia nggak sholat? Apa artinya dia punya jabatan yang tinggi, gelar yang tinggi, sampai sekolah luar negeri, tapi dia ya anak yang durhaka kepada orang tuanya? Nanti yang nyesel siapa? Orang tuanya sendiri. Maka mari kita didik dengan memprioritaskan agama. Ya, tanamkan tauhid, tanamkan ibadah, tanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat yang tidak boleh kita lupakan adalah doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena doa itu tanda cinta, Pak. Kalau kita betul-betul cinta kepada anak kita, kita akan mendoakan kebaikan untuk anak kita. Senakal-nakal anak, ingat, yang bisa merubah anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian orang tua ngeluh, anak saya sudah saya nasihatin Ustaz, tapi tetap aja bandel nakal. Ya, mungkin kita kurang berdoanya. Ya, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Bangun saat sepertiga malam terakhir. Ya, merengeklah, nangislah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati manusia. Betapa banyak anak yang dahulu nakal, ya, kemudian berubah. Ya, kemudian berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua mustajab. Doa orang tua itu mustajab. Salah sudah awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anak. Doa orang tua kepada anaknya. Makanya saya ingatkan juga, jangan malah mendoakan kejelekan untuk anak kita. Senakal apapun anak kita. Ada sebagian orang tua kadang anaknya nakal malah didoakan jelek. Tak doakan kamu celaka misalkan. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Doakan yang baik. Doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Doakan supaya dia menjadi anak yang saleh. Nah, kemudian yang ke-13, An Ubadah ibni Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham sahirana wa yuwakkir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua dari kami dan tidak mengetahui hak ulama kami. Jadi ada 3 adab di sini ya. Yang pertama, sayang kepada anak kecil. 2, memuliakan yang lebih tua. Yang ketiga, memuliakan para ulama. Yang menjadi pembahasan di sini adalah yang terakhir, wa ya'rif li alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak ulama kami. Ulama yaitu orang-orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah, yang mengerti tentang agama, yang menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan Nabi juga bersabda, al ulama'u warathatul anbiya. Para nabi itu adalah para pewaris, para ulama itu para pewaris para nabi. Jadi mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita pun memuliakan mereka dengan tidak berlebih-lebihan. Bedakan antara berlebih-lebihan sama memuliakan. Kita memuliakan para ulama, tapi tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Makanya sikap kita kepada para ulama antara 2 golongan yang berlebihan dan golongan yang merendahkan. Jadi ada 3 golongan dalam menghadapi para ulama.
Yang pertama, golongan yang berlebih-lebihan kepada para ulama, mengkultuskan mereka, ngalap berkah dengan badan-badan mereka, sampai ada yang kalau dulu seorang tokoh torikot, ya, seorang tokoh torikot yang banyak dikafirkan oleh para ulama rahimahullahu taala, Ibnu Arabi As-Sufi, ya, itu disebutkan bahwasanya para pengikutnya sampai mereka tabarruk dengan air kencingnya dan kotorannya, ya, sampai mengkultuskannya, Pak. Nah, ini nggak boleh berlebih-lebihan kepada tokoh, kiai, apapun namanya, ustadz, habib, ya, dan lain sebagainya, nggak boleh kita berlebih-lebihan. Yang kedua, golongan yang merendahkan para ulama, ini juga nggak boleh. Merendahkan para ulama, mencaci maki para ulama, mengkafirkan para ulama, ya, mencela mereka, nggak boleh. Kalau kita merendahkan para ulama, berarti kita lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Binatang saja menghormati para ulama. Perhatikan kata Nabi SAW, Inna wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard la yusalluna ala alladhina yuallimuna nasal khair hatta al-huti fil bahar wa hatta an-namlati fi juhriha. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, ya, dan ikan-ikan di laut serta semut-semut di sarangnya, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi semut, ikan saja mendoakan kebaikan untuk para ulama, para dai, para ustadz. Masa kita mencela mereka? Berarti kalau kita mencela para ulama, kita lebih rendah daripada binatang, ya. Nah, jadi kita nggak boleh. Jangankan mencela ulama, mencela manusia saja, mencela binatang saja nggak boleh. Nabi pernah bersabda, hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, la tasubbudik fa innahu yuqidhukum lis-shalah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian mencela ayam jago, karena dia bangunkan kalian untuk sholat. Dia punya jasa itu. Ayam itu punya jasa. Apa jasanya? Berkokok itu untuk membangunkan kita sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Banyak orang punya ayam, ayamnya bangun, orangnya yang punya tidur, nggak bangun. Taib. Jadi dia punya jasa. Ayam saja nggak boleh dicela karena dia punya jasa. Apalagi para ulama yang jasanya sangat besar. Jadi berlebih-lebihan kepada para ulama jangan, merendahkan para ulama jangan. Terus yang benar apa? Tengah-tengah. Apa itu? Kita memuliakan para ulama tapi tidak berlebih-lebihan, tidak menghina dan tidak merendahkan para ulama. Karena barang siapa yang merendahkan para ulama atau mengkultuskan berlebih-lebihan kepada para ulama, sama saja itu tidak menghormati para ulama. Oleh karenanya adab kita kepada para ulama yang pertama tentunya tadi menghormati para ulama, memuliakan mereka dengan tanpa berlebih-lebihan. Yang kedua adalah tidak fanatik terhadap pendapat-pendapat mereka jika terbukti pendapat mereka apa? Ya, salah. Karena bagaimanapun para ulama juga manusia, bisa benar bisa salah. Kalau mereka benar-benar salah, tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Tapi nggak boleh juga kita mencela mereka. Makanya ikhwan, perlu kita ketahui, ulama apabila keliru itu ujian. Ujian apakah kita mengikutinya dalam kesalahannya sehingga kita termasuk orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang fanatik, ataukah kita akan mencelanya? Karena biasanya orang itu mencela karena punya celah. Oh, dia salah, akhirnya dibesar-besarkan. Kemudian dibantai karena kesalahan tersebut.
dibully karena kesalahan tersebut. Maka kita tatkala menghadapi seorang ulama itu keliru, kita punya sikap. Apa sikapnya? Jangan ikuti kesalahannya, tapi juga jangan nodai kehormatannya. Tetap kita jaga kehormatannya, tapi kesalahannya kita nggak ngikuti. Karena namanya manusia, bisa benar bisa salah, kadang benar kadang salah. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun minna yu'khad wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Setiap kita boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, taib. Yang ketiga, tidak mencela para ulama. Hati-hati. Ya, sekarang banyak orang yang sombong terhadap para ulama, bermegah-megahan terhadap para ulama, mencelah mereka, merendahkan mereka, bahkan lebih parah lagi mengkafirkan para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Dahulu dikatakan luhumul ulama'i masmumah, daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Antum kalau makan daging yang beracun gimana? Mati. Begitu juga orang yang mencela para ulama, maka Allah akan binasakan dia. Dan itu terbukti. Jadi orang yang mencela para ulama pada hakikatnya menghancurkan dirinya sendiri. Dia enggak menghancurkan kehormatan para ulama. Ulama tetap akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya lihat orang-orang yang mencela Syekhul Islam, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mencela Syekh Albani, Syekh bin Bas. Ya, apakah itu mempengaruhi kedudukan mereka? Enggak. Justru menghancurkan para pencelanya sendiri. Perumpamaan mereka seperti ucapan penyair, ya natihal jabalil ali liyak limahu asfik ala ra'si la tusfik alal jabali. Wahai orang yang ingin nabrak gunung yang kuat, sayangilah kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Jadi kalau ada orang pengen nabrak gunung, yang dikasihani siapa? Gunungnya apa orangnya? Orangnya. Begitu juga orang yang mencela para ulama, nggak usah kasihan sama ulamanya, ulamanya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, nggak masalah. Tapi yang kasihan itu orang-orang yang mencela para ulama. Baik. Berikutnya, yang ke-14, adab kepada umara. Adab kepada umara. An Iyad bin Hunmin. Umara itu artinya apa? Para pemimpin. Qala Rasulullah SAW bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin, barang siapa yang hendak menasihati penguasa, fala yubdi lahu alaniyatan, maka janganlah dia terang-terangan menasihatinya, yakni di muka umum, jangan. Walakin liya'khudha biyadihi, tetapi hendaknya dia mengambil dengan tangannya. Ya, fayahlu bihi, kemudian menyepi, mengambil tangannya dan menyepi. Maksudnya bicara empat mata, jangan di muka umum. Fa in qabila minhu fadak, apabila penguasa mau menerima, maka itulah yang dimaksud. Alhamdulillah, karena tujuan kita menasihati. Wa illa kana qad addal ladzi kana alaihi lahu, tapi kalau tidak menerima pemimpin tersebut, yang penting dia sudah menunaikan apa? Kewajibannya. Jadi ini adab kita kepada para umara. Umara ini para pemimpin, baik pemimpin dalam skala besar sebuah negara seperti presiden, atau lebih kecil seperti gubernur, ya, bupati, wali kota, kepala desa, camat, atau tertentu seperti ya kepala rumah tangga berarti suami, atau ketua takmir masjid, kepala sekolah dan lain sebagainya. Karena pemimpin itu bertingkat-tingkat gitu ya, bertingkat-tingkat. Dan para pemimpin mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sultanu dhillullahi fil ard. Nabi bersabda, pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Ya, karena dengan adanya pemimpin negara akan apa? Aman. Kalau nggak ada pemimpin kacau, Pak. Kacau. Makanya dahulu para ulama mengatakan 60 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada sehari semalam tanpa pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin kacau.
Yang kuat akan memakan yang lemah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk beradab kepada para pemimpin. Bagaimana adab kita kepada pemimpin? Yang pertama, taat kepada mereka dalam hal-hal yang tidak maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu mencakup ulama dan umara. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat. Bahkan ini adalah wasiat Nabi dalam wasiat perpisahan. Dalam hadis perpisahan, Nabi pernah memesankan kepada kita, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa serta mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, yang notabene kulitnya hitam. Budak boleh nggak jadi pemimpin? Nggak boleh. Dengan kesepakatan para ulama, budak itu nggak boleh jadi pemimpin, nggak memenuhi kriteria. Jadi dalam Islam pemimpin itu ada kriterianya. 1, harus merdeka. 2, harus muslim. 3, harus laki-laki, nggak boleh perempuan. 4, harus sehat, bukan cacat. Itu kriteria. Tapi kalau seandainya pemimpin tersebut tidak memenuhi kriteria, kita tetap wajib taat. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Saya wasiatkan kepada kalian mendengar dan taat walaupun dia nggak memenuhi kriteria, gitu maksudnya. Walaupun dia budak nggak memenuhi kriteria. Jadi bedakan antara kriteria pemimpin yang ideal sama kalau ditakdirkan ternyata nggak sesuai dengan kriteria ideal, tetap wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Misalkan kita berharap pemimpin itu tadi muslim, laki-laki, sehat, Tapi kalau takdirnya misalkan nggak seperti itu, misal di Indonesia pernah dulu takdirnya pemimpinnya perempuan, pernah juga dulu pemimpinnya cacat, Dalam kondisi seperti itu wajib bagi kita untuk tetap taat. Itu maksudnya. Tapi kalau kita pengen memilih dan berdoa, pilih yang sesuai kriteria. Tapi kalau misalkan takdir berkata lain, tetap wajib taat. Nah, ini akidah salaf, ayyuhal ikhwah. Ini akidah salaf penting. Karena sebagian orang kadang nggak paham, sehingga ada salaf mana salaf katanya mengingkari mengingkari demokrasi. Tapi buktinya mereka juga mengakui pemimpin hasil dari demokrasi. Kita harus membedakan antara sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Dan itulah pemahaman para salaf. Lihat Abdullah bin Umar. Dulu ketika mendapati pemimpin Hajjaj, Anas bin Malik mendapati Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, mereka tetap taat, tidak memberontak. Padahal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi disebutkan dalam biografinya, dia itu membantai, jadi bukan memenjarakan membunuh 120.000 nyawa. Jumlah orang yang dia bunuh itu 120.000 nyawa. Jumlah yang sangat banyak. Tapi tetap ternyata para ulama taat, tidak memberontak. Yang kedua, tidak memberontak para pemimpin. Ini penting, jangan memberontak para pemimpin. Karena sejarah membuktikan tidak ada suatu pemberontakan kecuali hanya menghasilkan kerusakan. Makanya para ulama sepakat haram melakukan pemberontakan. Oleh karenanya kalau ajakan-ajakan aksi kudeta, reformasi dan sebagainya, hendaknya bagi kita untuk waspada. Ini fitnah. Ini adalah fitnah. Apapun namanya, entah itu namanya jihad, entah itu namanya, kalau mengkudeta
Ya, jangan tertipu dengan nama. Kalau kudeta ya kudeta haram, walaupun namanya diganti. Aksi ini, aksi itu, ya, maka kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada kudeta. Karena itu hanya membuahkan kerusakan. Kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Doakan untuk para pemimpin, daripada kita mencela para pemimpin, ya, nggak ada faedahnya. Bahkan hanya akan menambah dosa kita. Tapi kalau kita mendoakan para pemimpin, ya, maka kebaikan untuk pemimpin, kebaikan juga untuk rakyat. Kalau pemimpin baik, manfaatnya siapa? Yang memetik hasilnya rakyat juga. Oleh karenanya Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Ya, jadi doakan kebaikan untuk para pemimpin, kebaikan untuk negara. Ya, lebih sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya, doakan untuk negeri kita agar diberi keamanan, ya, diberi kemakmuran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara adab kita kepada para pemimpin adalah apa? Sabar menghadapi kezaliman dan kekurangan mereka. Nggak ada yang sempurna, Pak. Nggak ada yang sempurna. Jangan sampai kesalahan dan kekurangan para pemimpin dijadikan sebagai alasan untuk memprovokasi, mengkudeta. Nah, ini pemikiran Khawarij. Bayangkan orang-orang Khawarij itu, ya, orang sekelas Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib saja dikudeta sama mereka, apalagi pemimpin yang lain. Antum bisa bayangkan, orang Khawarij itu nggak pernah puas dengan pemimpin. Sekelas Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga saja dikudeta sama mereka, apalagi Pak Jokowi. Nah, maksudnya ya, siapa yang bisa sempurna seperti para sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib? Kalau mereka saja yang dijamin masuk surga dikudeta, apalagi yang lainnya. Ya, apalagi yang lainnya. Makanya kita waspada harus dari pemahaman-pemahaman Khawarij yang suka mencela para pemerintah, memprovokasi. Ya, lebih-lebih sekarang tahun politik, ya, kita harus menjaga kekondusifan negara, ya, jaga stabilitas keamanan negara, karena kalau negara itu aman, kita pun bisa beribadah dengan tenang, ya, bisa sholat dengan tenang, bisa taklim dengan tenang. Tapi kalau situasi mencekam, stabilitas keamanan, ya, kacau, kita nggak bisa beribadah dengan tenang juga, ya, dihantui dengan was-was dan ketakutan. Taib. Yang terakhir, ini ada kesalahan ini. Hadis 14 lagi nih. Nih, sambil dikoreksi. Berarti ini bukan 40, ini 41 bonus berarti. Tapi nggak apa-apa. Kebiasaan orang Arab itu kasrul adat. Apa kasrul adat? Menggenapkan bilangan. Makanya antum Arba'in Nawawi itu 40 hadis Arba'in Nawawi. Tapi isinya berapa? 42. Nah, ini 40 tapi isinya 41. Ya, satunya bonus. Alasan nih. Padahal salah sebenarnya. Taib. Nabi Musa al-Asy'ari adab kepada yang lebih tua. Ini beda dengan adab kepada orang tua, ya. Kalau orang tua itu bapak dan ibu. Kalau ini adab kepada yang lebih tua, maksudnya yang berumur usia lebih tua dari kita. Walaupun dia tetangga kita, mungkin kenalan kita dan lain sebagainya. Yang penting umurnya lebih tua. Nabi Musa al-Asy'ari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasul sallam bersabda, "Inna min ijlalillah," termasuk pengagungan kepada Allah SWT, ikrama dzisyaibatil muslim, memuliakan orang muslim yang sudah beruban. Yang sudah beruban, yang namanya beruban tandanya sudah tua.
Ya, tanda kalau tua itu salah satunya adalah dengan beruban. Makanya kita kalau sudah beruban, nah, nggak usah ngaku-ngaku masih muda. Ini kadang sudah dikasih uban masih aja ngakunya apa? Masih muda aja, masih laku aja. Ya. Nah, sebagian para ulama, Imam Ibnu Rajab pernah menyebutkan satu faedah. Orang kalau dikasih uban itu seperti wanita hamil 9 bulan. Artinya bentar lagi meletus. Artinya apa? Uban itu adalah peringatan bagi seseorang bahwa kamu sudah tua. Ya, siapkan bekal terbaikmu. Ya, ingat akhirat. Jangan terus bergelimang dalam dosa. Jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang dimaksud di sini termasuk pengagungan kepada Allah kalau kita memuliakan orang-orang yang tua yang sudah beruban. Wa hamilil Qur'an ghairil ghalifi wal jafian. Demikian juga memuliakan orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Orang-orang yang belajar Al-Qur'an, hafid Qur'an. Ya, ini kita muliakan tanpa berlebihan dan tanpa menyepelekan. Wa ikrami dzis sultanil muqsid, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil, yang tadi sudah kita bahas bagaimana adab kita kepada para pemimpin. Taib. Intinya dari hadis ini yang menjadi pembahasan kita adalah salah satu bentuk pengagungan kepada Allah kalau kita memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Lebih tua itu ada dua macam. Lebih tua dari sisi usia. Dari sisi usia, kita yang lebih muda, kemudian ada yang lebih tua dari kita, ya, lebih tua. Antum misalkan masih umur 40, ternyata ada yang lebih tua lagi, 60, 70, maka hormati yang lebih tua dari sisi umur. Yang kedua, ada yang lebih tua dari kita dari sisi ilmu. Mungkin dia lebih muda, tapi ya dia lebih tua dari kita dari sisi ilmu. Ada lagi yang ketiga, lebih tua ilmu dan lebih tua dari usia juga. Jadi dia ustadz senior lah gitu. Berarti dia lebih tua dari kita dari sisi ilmu, lebih tua dari kita juga dari sisi ya usia. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita memuliakan mereka. Al barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu bersama orang tua di antara kalian. Bagaimana adab kita kepada orang yang lebih tua? Satu, muliakan mereka. Muliakan mereka. Dulu Rasulullah SAW saat Fathu Mekkah, Abu Bakar As-Siddiq membawa bapaknya Abu Quhafah. Itu dibawa, padahal Abu Quhafah sudah tua, sudah beruban. Dibawa kepada Nabi SAW yang tentunya Nabi lebih muda, tapi beliau seorang Nabi. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, menegur Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kamu gak biarkan saja bapakmu di rumah, biar saya yang ke rumah. Ya, biar saya yang ke rumah. Ini termasuk tawadhu'nya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ingin menghormati ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lebih tua dari sisi usia. Yang kedua, mengucapkan salam kepada yang lebih tua dari kita. Jadi kalau kita bertemu dengan yang lebih tua, hendaknya yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Itu adab, liyusallimus shaghir alal kabir. Hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi kalau misalkan yang muda nggak mengucapkan salam, boleh nggak yang tua mengucapkan salam lebih dulu? Boleh, ya boleh saja. Tapi adabnya secara hukum asal yang muda yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Ya, kalau ada misalkan antum satu grup gitu ya, satu grup rombongan, ada yang tua, ada yang muda, hendaknya yang lebih tua dahulu kita minta untuk berbicara dulu.
Seperti dulu Nabi SAW pernah didatangi oleh dua orang yang ingin mengadu kepada Nabi. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Yang duluan berbicara yang lebih muda. Maka Nabi menegurnya, kabir, kabir, dahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Jadi kadang-kadang kita yang lebih muda ini pengennya apa? Nyerobot aja, merasa bahwa kita yang lebih pintar berbicara daripada yang lebih tua. Jangan, adab kita, kalau ada yang lebih tua, persilahkan dia untuk berbicara terlebih dahulu. Ya, taib. Kemudian yang keempat, dan ini penting sekali untuk diperhatikan, adab yang keempat, ya, hendaknya kita memaklumi kondisi orang yang lebih tua dari kita. Karena orang yang lebih tua itu kondisinya berbeda, dari sisi kesehatannya, dari sisi badannya, dari sisi emosional, ya, psikologisnya itu berbeda. Ya, kadang orang yang lebih tua mungkin dari sisi badannya jelas ya lemah, tidak seperti yang muda. Ya, dari sisi kesehatannya udah sakit-sakitan kalau yang sudah tua. Dari sisi psikologis biasanya kalau yang lebih tua kadang apa namanya? Apa? Lemah, baper, baper. Nah, ya begitulah. Ya, kalau baper, mungkin marah dan sebagainya. Nah, kita harus apa? Memaklumi. Ya, kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin dia lebih pingin untuk diperhatikan, kadang marah, ya, dan sebagainya. Kadang sebagian anak, terutama anak muda, ini yang tuanya nggak tahu, anak muda lah, pengen asik, ya kan. Nah, ya, jadi harus saling menghargai. Yang tua menghargai yang lebih muda, yang muda lebih menghormati yang lebih tua. Dan yang kelima, hendaknya bagi kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, mendoakan supaya dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, kita doakan supaya diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya dan lain sebagainya. Saya kira itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.